Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita kembali dipertemukan dalam kajian kita. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat ini, nikmat ilmu dan nikmat kita bisa bertemu di dalam tempat yang paling mulia di muka bumi, rumah Allah, dan di majlis yang paling barakah, majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan demi kebaikan yang merupakan bekal kita menujunya. Selawat serta salam semoga senantiasa kita ucapkan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita orang-orang yang diberikan taufik untuk bisa mencontoh dan menirunya. Karena banyak orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak mengikuti sunnahnya dan ajarannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengaku mencintai Nabi SAW dan orang-orang yang bersungguh-sungguh membuktikan kecintaannya itu. Ikhwah fillah, malam ini kembali kita lanjutkan sentuhan Nabi SAW terhadap generasi awal dari umat ini. Bagaimana Rasulullah SAW melahirkan generasi-generasi hebat, anak-anak yang tangguh dan kokoh di masa itu. Bagaimana Rasulullah SAW memproses serta memberikan tarbiyah, pendidikan kepada mereka. Malam ini kita masih melanjutkan pembahasan yang sudah kita mulai dari pertemuan yang sebelumnya. Di antara perkara yang diperhatikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi tidak hanya memberikan sentuhan ruhi, tidak hanya menguatkan keimanan, tidak juga sekedar memperhatikan jiwa, tetapi Nabi kita alaihi salatu wassalam juga memperhatikan penampilan. Nabi alaihi salatu wassalam peduli dengan anak-anak, bukan hanya mengetahui namanya, bukan sekedar juga dari mana asalnya, tetapi juga Nabi alaihi salatu wassalam adalah memperhatikan penampilan dan bahkan sampai dengan cara potong rambutnya. Nah, kita sebagai orang tua ya, mesti peduli apa yang dia pakai keluar rumah oleh anak kita. Kalau seandainya dia sebagai seorang perempuan yang sudah masuk pada usia tamyiz misalnya, usia 7 sampai 10 tahun, nah kita juga peduli. Jangan biarkan dia ya, keluar tanpa menutup auratnya. Sudah kita mesti sampaikan pakai jilbab kalau keluar rumah. Begitu juga dengan anak laki-laki kita. Bila mana usia-usia tamyiz, kita juga harus memperhatikan, silakan dia berolahraga, silakan dia bermain, silakan dia beraktivitas, tapi jangan sampai dia ya berpakaian tanpa memperhatikan agama yang mulia ini. Nah, itu semua adalah dari kita. Sebagaimana Nabi kita SAW juga memperhatikan di masa itu. Apakah memang di usia tamyiz sudah diperintahkan? Iya. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, muru auladakum bis salati wa hum abna 7 sinin. Perintahkan anak kalian salat di usia 7 tahun. Walaupun di dalam usia 7 tahun ini perintahnya adalah salat, tetapi para ulama menyebutkan di usia 7 itu jugalah
seluruh syariat yang lain ya juga harus kita mulai perintahkan. Misalnya di saat bulan Ramadan tiba, maka kita suruh berpuasa. Ya. Kalau di malamnya kita tarawih, kita perintahkan untuk tarawih. Begitu juga dengan masalah pakaian. Ya, kita harus sudah berikan kepadanya perintah untuk berpakaian dengan sempurna. Terkhusus anak-anak perempuan. Ya, terlebih lagi tentu bila mana anak perempuannya disuruh untuk berpakaian dengan sempurna, maka tentu ibunya lebih utama. Ya, sang ibu memberikan qudwah, keteladanan, contoh. Nah, sang ayah yang mengawal. Jangan biarkan anak perempuannya berjilbab tapi ibunya tidak. Nauzubillah. Atau kebalikannya, istrinya sungguh-sungguh berjilbab, menutup rapi dirinya, tapi kemudian anak perempuan tidak dipedulikan perhatian dan penampilannya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Bukan hanya sekedar mazhar penampilan. Ya, misalnya ke masjid. Anak-anak kita ke masjid seharusnya berpakaian lebih rapi. Seharusnya dia berpakaian lebih sopan. Misalnya kita ajarkan, kalau kamu ke masjid salat, maka pakailah pakaian yang bagus. Karena Allah Ta'ala katakan khuzu zinatakum inda kulli masjid. Allah perintahkan, nah, kalau kita ke masjid pakailah pakaian yang bagus. Ya, pakailah pakaian yang bagus. Siapkan dirinya untuk berangkat ke masjid. Jangan kita abai. Anak kita mau beli baju misalnya, silakan diberikan ilmu tentang bagaimana baju yang harus dibeli. Kalimat-kalimat harus keluar dari lisan orang tuanya yang merupakan bimbingan. Nah, itu baju nggak bagus. Kenapa ya? Justru ada tulisan gambar bernyawa, misalnya ada binatang, atau kalimat-kalimat yang kurang bagus. Ini ayahnya yang harus tahu. Atau misalnya anak perempuannya beli baju, kenapa beli baju seperti ini, nak? Emangnya kenapa ya? Nah, berarti anak nggak paham ini. Maka mesti kita kasih tahu, nih anak, baju kamu ini tidak pantas. Tahukah kamu, nak, bahwa syarat baju perempuan itu ada 3. Kalau 3 ini ada pada baju tersebut, maka boleh kamu beli. Pertama apa ya? Yang pertama adalah pakaiannya mesti longgar, tidak membentuk lekuk tubuh kamu. Jangan kamu beli baju-baju yang sempit. Yang kedua, kamu harus memakai pakaian yang bahannya tebal, tidak transparan. Artinya kalau dia pakai baju itu tidak menampakkan bagian dari tubuhnya. Karena tipisnya bahan baju tersebut, sehingga itu sangat mudah untuk terlihat oleh orang tubuhnya dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, cari baju yang tidak ada belahannya, artinya semuanya tertutup menutupi aurat kamu. Perhatikan, nak, menurut ulama bahwa yang tidak aurat hanya telapak tanganmu, dan sebagian ulama mengatakan adalah wajahmu. Namun sebagian yang lain mengatakan semuanya adalah aurat, ya, kecuali wajah dan telapak tanganmu. Perhatikan, nak, maka tutup bahumu, tutup tanganmu, tutup betismu, tutup semuanya. Kalau kamu keluar rumah pakai kaos kaki, tutup, sempurnakan. Ini bukan perintah Abi, tapi ini perintah siapa? Allah. Sebutkan. Karena itu tanggung jawab siapa? Kita semuanya sebagai orang tua. Jangan kita abai dengan tanggung jawab yang mulia ini. Allah yang suruh kita untuk memerintahkan anak-anak kita untuk mereka melaksanakan salat, ya, dan kita bersabar untuk mengawal mereka. Dan begitu juga kita disuruh untuk memerintahkan syariat-syariat yang lainnya. Wa yahtamu sallallahu alaihi wasallam bi tahdhibi madhharihim wa halaqatihim. Penampilan anak itu juga jangan abai. Baju-baju, ya, yang gambar-gambar yang tidak bagus ya boleh dibeli. Atau celana-celana, beli celana, ya, tapi robek-robek, kan gaya banget. Celana dibeli tapi robek, gimana? Ada juga baju tapi tidak sempurna, kurang bahannya, ya bang, kurang bahannya, padahal mahal.
Nah, yang begini ini tidak boleh kamu beli. Nah. Islam melarang begini. Tutup auratmu. Maka yang peduli dengan itu siapa? Kita sebagai orang tua. Jangan abai dengan kondisi yang seperti ini. Nah, lihat dari Nafi' bin Umar radhiyallahu taala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a sabiyan qad huliqa ba'da sya'ri ra'si wa turika ba'dha. Nah, ini bukan sekadar penampilan baju yang dipakai, celana yang dibeli, tapi subhanallah sampai penampilan rambut. Ya, Nabi SAW suatu ketika melihat seorang anak kecil baru selesai pangkas rambut. Masya Allah. Kata di sini disebutkan sebagian rambutnya dipangkas, sebagian ditinggalkan, dibotakkan sebagian. Kan gaya kalau kita tengok ke tempat barbershop kan macam-macam model potongannya. Ya, lalu kemudian apa kata Rasulullah? Fanahahum 'inda dzalika wa qala ahliku kulla aw itrukuhu kulla. Wahai anak kecil, kalau kamu potong rambut, potonglah seluruhnya, ya, atau tinggalkan seluruhnya. Maksudnya apa? Kalau ingin potong rambut, maka rapikan seluruhnya, potong seluruhnya. Jangan ditinggalkan di atas, kemudian kamu cukur yang di bawah sini saja. Ini dalam Islam disebut dengan qazak, dan ini dilarang. Memotong sebagian rambut dan meninggalkan sebagian. Atau misalnya dia ditinggalkan, dipendekkan, tapi kemudian nanti ada pula kayak parit di sini, Bang. Ada dibuat parit pula di situ, garis. Atau misalnya ada yang menjadi idolanya dalam mungkin bintang film atau aktor film atau pemain bola, maka dibuat pula lah ya di samping ini, ya kan, entah huruf apa gitu, entah Z dibuat, entah R, entah W gitu ya, macam-macam. Nah, ini tidak dibolehkan dalam Islam, tidak dibenarkan dalam agama kita. Artinya kalau ingin cukur seluruhnya, kalau tinggalkan seluruhnya. Tidak boleh kita cukur di atas atau dicukur di bagian bawah, tinggal kayak apa? Kayak tempurung aja di sini dia kan? Kan ada juga seperti itu. Kayak tempurung aja, di atasnya panjang, di sininya dicukur. Tidak dibenarkan dalam Islam seperti itu. Nah, cukur seluruhnya atau tinggalkan seluruhnya, rapikan saja. Terkadang saya lihat juga lucu juga. Terkadang ketika potong rambut, ayahnya yang minta pula anaknya dipotongkan begitu. Bang, nanti potong begini bang ya, katanya. Saya bilang subhanallah, bapak ini mungkin tidak faham ya, tidak faham dengan hukum Islam. Nah, kita tidak boleh menjadi orang tua yang tidak paham dengan bab ini. Maka di sinilah Nabi SAW kata Nabi, tinggalkan seluruhnya atau cukur seluruhnya. Kalau mau botak sekalian. Kalau mau ditinggalkan rambut, ya sudah, berarti dirapikan rambutnya, dipotong, dipangkas seluruhnya sehingga kelihatan rapi. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tashwiha manzar tifl. Nabi tidak menyukai penampilan anak yang tak bagus itu. Ya, penampilan anak atau merusak penampilan anak, Nabi tidak suka. Ya. Nabi juga tidak menyukai penampilan anak-anak itu dengan penampilan anak kafir yang tidak beriman kepada Allah, yang kemudian cara berpakaiannya, cara berpakaiannya, na'udzubillah, hari ini kita memang diuji ya dengan kondisi-kondisi yang kalau kita tidak kuat iman maka akan banyak yang larut dan menjadi korban. Ya, orang berpakaian hari ini kalau kita lihat, na'udzubillah, ya na'udzubillah, tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bilang mana ini orang tua daripada anak ini ya? Mana orang tuanya? Tidak peduli dengan penampilan sang anak. Tak peduli, nggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya keluar pakai celana pendek, anaknya keluar pakai kaos saja. Padahal sudah gadis anaknya. Nauzubillah. Ya. Maka ini tidak dibenarkan dalam Islam, ikhwafillah. Kita mesti peduli. Kita mesti tahu tentang bagaimana hukum Islam tentang berpakaian itu. Nah, Nabi tidak menyukai
ya, bahwa anak-anak ini berpenampilan seperti penampilan orang-orang yang tidak beriman. Ya. Dia juga tidak menyukai anak itu bergaya-gaya dengan gaya yang tidak pantas. Itu tadi, dengan pakaian-pakaian yang tidak wajar. Ada pula model hari ini pakaian terkadang di atasnya tertutup tapi pas di perutnya terbuka. Macam-macam. Ini identitas kita mana begitu? Identitas dia sebagai seorang muslim itu di mana? Bukankah kita diajarkan oleh Nabi Yakub dan putra-putranya ketika Nabi Yakub alaihi salam ya mengatakan ma ta'buduna min ba'di? Apa anak yang kalian sembah setelah aku meninggal dunia? Apa kata anak Yakub alaihissalam? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini menunjukkan seorang muslim punya identitas. Kita ini muslim, seperti apa berpakaian, seperti itulah layaknya kita harus pakai pakaian itu. Kita ini muslim. Kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa inna ma arada li abna'il muslimin ay yakuna lahu manzar aw li ay yakuna lahu mazhar mumayyiz wa syakhsiyah mustaqillah. Nabi menginginkan generasi ini, generasi-generasi umat Islam ini adalah generasi-generasi yang berpenampilan yang baik, memiliki tampilan yang menunjukkan bahwa dia itu muslim, ghaira muqallad, tidak menginginkan generasi ini generasi yang mengikut-ikut, ya, baik orang baik pula, atau generasi-generasi yang hanyut dengan model kekinian. Apa model hari ini? Orang rambut gitu pula, ya kan? Apa model celana itu pula yang pakai, atau model pakaian misalnya baju dan lain sebagainya. Tidak. Kita ini punya identitas, kita ini punya identitas. Maka pakailah pakaian yang menunjukkan identitasmu. Ya, pakailah celana yang menunjukkan identitasmu. Saya heran nih. Terkadang mohon maaf ya, kalau ada yang sudah berumur, terkadang udah tua begitu. Kayak anak muda pula pakai celana pendek yang di atas lutut. Rasanya tidak pantas gitu ya. Tidak pantas. Di dalam rumah saja terkadang tidak terpakai sama kita. Tetapi ada sebagian orang yang sudah berumur, sudah tua gitu ya, keluar rumah terkadang pakai celana pendek saja. Bukankah di atas lututnya atau pahanya merupakan bagian dari aurat yang tak boleh tersingkap, yang tak boleh terlihat oleh orang lain, ya. Atau dia tidak berpakaian sama sekali, tidak memakai baju sehingga terlihat pusarnya, dan itu merupakan aurat dan dosa jika terlihat oleh orang. Oleh karenanya kita dididik oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk bisa menjadi ayah yang peduli, menjadi guru-guru yang peduli dengan penampilan-penampilan, bukan sekedar dia berpakaian tapi tidak memperhatikan kaidah-kaidah agama ini. Naam. Ikhwafillah rahimakumullah, di antara yang dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahwa tidak hanya beliau memperhatikan cara potong rambut, tetapi subhanallah Nabi sendiri yang menawarkan untuk potong rambut. Nah, ini Nabi ternyata pandai potong rambut. Ya, di sini disebutkan ud'u li ibni akhi. Ya, kemudian ud'u lil halaq. Jadi beliau yang kemudian menawarkan diri untuk memotong rambut daripada anak-anak di masa itu. Bahkan diceritakan fa'amaru fahalaqa ru'usana. Dia perintahkan bahkan Nabi SAW yang memotong rambut kami. Wa hadza fihi hadyun wa irsyadun lil aba ayusrifu bi anfusihim ala halaqati abnaihim. Ya, kalau bisa ya dia bapaknya sendiri yang motong rambut. Tapi kalau seandainya tidak selesai, usahlah gitu kan. Ya, nanti nangis pula anaknya. Entah kayak apa bentuknya kan. Maka carilah yang ahli untuk memotong rambut, silakan diantar. Tapi
dengan model yang dibenarkan oleh agama. Jangan kita buat model yang tadi, kozak tadi, apa namanya, kozak, itu tidak boleh. Ya, dipotong sebagian, ditinggalkan sebagian, atau dibuat ya macam-macam di sini ya. Ada tulisan-tulisan dan ya ada pula kayak ekor burung selihat. Ada juga itu burung pipit. Ini pendek di sananya, belakangnya panjang. Ya subhanallah. Terkadang mungkin melihat gambar atau melihat penampilan orang atau gaya lagi tren, ikut-ikutan, dan itu dilarang oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah, wala yatrukul abna al-hurriyah fi dzalik. Nabi SAW tidak meninggalkan itu anak-anak bebas mau berpakaiannya seperti apa, atau misalnya berpenampilan potong rambut seperti apa. Nabi tidak sampai seperti itu. Nabi peduli, Pak. Nabi sangat peduli. Ya, Nabi sangat peduli. Nah, oleh karenanya kita bukan sekedar kalau bicara tentang penguatan ilmu, akidah, kemudian menanamkan tauhid, itu sangat jelas perhatian Nabi kita SAW. Sebagaimana sentuhan Nabi sebelum ini, lakinu ya auladakum bi kalimati la ilaha illallah. Talkinkan anak-anak kalian dengan kalimat la ilaha illallah, bacakan. Nak baca la ilaha illallah. Dan itu disampaikan Nabi SAW, dan beliau lakukan sendiri. Dan disuruhnya anak-anak para sahabat. Ya, para sahabat disuruh mentalkinkan anak-anak mereka. Ya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita masuk kepada sentuhan yang berikutnya. Wa yahmiluhum sallallahu alaihi wasallam ala atiqihi wa ala dabatihi. Di antara bentuk kasih sayang Rasulullah dalam rangka memberikan perhatian kepada anak-anak di zaman itu, maka Nabi alaihi salatu wassalam menggendong ya di atas pundaknya dan membawa anak di atas kendaraannya. Apa dalilnya? Dari seorang sahabat Al-Bara ibn Azib. Dia berkata, "Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal Husain salawatullahu alaihi ala atiqihi wa huwa yaqul, Allahumma inni uhibbu fa ahibbihim." Kata Barra, saya melihat Nabi SAW ya, dan Husain berada di atas ya pundaknya. Nabi berkata, ya Allah, aku mencintai Husain, maka cintailah dia. Ya subhanallah, ini kalimat yang luar biasa. Pernahkah kita sebagai ayah, ya Allah, aku mencintai anakku ini, maka cintailah dia ya Allah. Pernah enggak kita melakukan mengucapkan kalimat itu? Ini adalah tuntunan dari Nabi SAW. Barangkali orang menganggap kalimat itu biasa. Rasanya kalimat ini kalau diucapkan ya biasa saja, tapi tidak biasa. Nabi, orang yang paling mulia, mengatakan kalimat itu. Maka biasakan, ya Allah, aku mencintai anakku ini. Nah, kalau seandainya tidak di depan saudaranya, maka boleh kita katakan, ya Allah, saya mencintai fulan, anakku ini. Tapi bila mana di depan saudara-saudaranya, jangan hanya disebut dia, yang lain tidak. Nah, itu akan lain lagi ceritanya nanti. Kan menimbulkan kecemburuan bagi anak-anaknya. Maksud dari kalimat Nabi ini, dia mengajarkan agar kita selalu mengikrarkan cinta kita ya kepada anak kita. Kita sebutkan kalau kita menyayanginya, kalau kita mencintainya, dan minta sama Allah agar Allah mencintainya pula. Ya Allah, aku sayang pada si fulan ini, maka sayangilah dia. Ya Allah, aku mencintai dia, maka cintailah dia ya Allah. Allah, aku ridha kepadanya, maka ridailah dia. Sering-seringlah kita mengucap kalimat itu di dalam munajat kita, di dalam keseharian kita. Ya. Maka ini adalah kalimat yang mesti didengar oleh anak, agar anak terikat bahwa ternyata orang tuanya sayang kepada dia. Terkadang kita tidak pernah mengatakan kalimat itu, bahkan mungkin jarang gitu ya. Dalam sebulan saja tidak ada. Perlu anak kita setiap pagi sebelum dia berangkat ke sekolah misalnya, bisikkan kalimat itu di telinganya. Nah, ayah sayang sama kamu. Jaga ya baik-baik dirimu, jaga adabmu terhadap gurumu, dan jaga adabmu terhadap teman-temanmu. Sudah. Sebelum dia berangkat, lepaskan dengan doa.
Ya Allah, jagalah dia ya Rabb, sungguh aku mencintainya. Jagalah dia ya Allah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik penjaga. Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, Abdullah bin Ja'far menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin tulaqiya bisibyani ahli baitih. Nabi alaihi salatu wassalam kalau pulang dari safar, maksudnya ketika dia balik dari safar, maka dia ditemui oleh anak-anak. Banyak anak-anak yang senang kalau Nabi itu ada di kota Madinah. Banyak anak-anak yang bahagia dengan kepulangan Nabi, kedatangan Nabi alaihi salatu wasallam. Qala wa innahu jaa'a min safarin fasubiqa bi ilaihi fahamalani baina yadayhi. Masya Allah, beliau sedang pulang safar, tiba-tiba anak-anak kecil lomba-lomba untuk siapa yang dulu sampai kepadanya. Maka Abdullah bin Ja'far menceritakan, ketika itu aku lebih dahulu datang ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menggendong aku. Bayangkan, tak peduli di anak siapapun, Nabi gendong anak-anak sahabat Nabi ketika itu bahagia mereka dengan kepulangan Rasul. Mereka sambut dengan kesenangan, mereka berlomba-lomba sampai ke Nabi SAW. Dan siapa yang sampai kepadanya, dia perlakukan dengan cara yang baik. Nah, kalau kita barangkali pulang dari kerja atau pulang dari dinas luar kota misalnya, maka anak-anak kita menyambut kita dengan hangat, Pak. Menyambut kita dengan penuh antusias, gembira dia kalau ayahnya pulang. Maka subhanallah, inilah yang harus kita berikan perhatian. Sambutlah kegembiraan itu dengan kehangatan dari kita. Ekspresi kita, atau mungkin seperti apa dia ingin menyambut kita, maka kita ikutkan. Seperti apa dia ingin memperlakukan kita, maka kita sambut dengan itu pula. Ayah, disambut ayahnya. Minggir. Ayah lagi capek gitu. Ya. Terkadang anak kita kan nggak tahu ya Pak ya, seakan dunia ini mulus-mulus saja. Ya kan, mereka nggak tahu dengan apa yang kita alami, pekerjaan kita, kesulitan kita, urusan kita yang belum selesai gitu ya, yang barangkali membuat kepala kita sakit atau jiwa kita tertekan. Tapi janganlah dengan apa yang sedang kita hadapi itu membuat anak kita juga merasakan efeknya. Makanya ketika kita pulang dari rumah, seperti apa kita harus bersikap? Lakukan seperti Nabi bersikap. Ketika pulang dari safar, disambut bukan hanya oleh anak dia, bukan hanya oleh cucu dia, tapi anak-anak para sahabat juga ikut menyambut. Nah, siapa yang sampai kepadanya, dia disambut pula, digendong. Begitulah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah, kita ini anak kita, bukan anak orang lain, bukan anak tetangga, bukan anak karib kerabat. Kalau anak tetangga mungkin menyambut kita om gitu kan, mungkin ada juga ya orangnya, tapi anak kita sendiri loh yang menyambut kita, yang penuh dengan kehangatan, cinta, berharap pelukan ayah. Makanya sebagian orang mengatakan yang dibutuhkan oleh anakmu bukanlah hadiah-hadiah mewah, ya, bukanlah makan makanan mahal, ya, dengan harga yang tinggi, enggak, tetapi terkadang ucapan sayang, sambutan hangat itu yang dibutuhkan oleh dia. Jelas. Makanya sambutlah dulu. Ayah, pasti kita capek, sangat capek, bekerja lelah seharian, tapi anak kita tidak tahu dengan keadaan itu. Itulah tadi, seakan dunia ini mulus-mulus saja, gak tahu dengan beban kita, tidak tahu dengan apa yang sedang kita hadapi. Tetapi ya jangan sampai anak kita ini ya menderita gara-gara kita. Berikan haknya dia untuk mendapatkan sambutan hangat atau kalimat-kalimat yang indah. Nah, thumma ji'a bi ahadi ibni Fatimah al-Hasan wal-Husain radhiyallahu taala anhum fa ardafahu khalfah. Lalu kemudian setelah itu ya didatangi atau dibawa pula oleh dia
cucu dia Hasan dan Husain di atas kendaraan, lalu kemudian ditaruh di belakangnya. Artinya kalau bahasa kerja digonceng oleh Nabi di atas kendaraannya. Anak-anak kita kan paling senang ya. Ya, paling senang kalau digonceng di atas motor ya, Pak. Senang dia. Abi mau ikut katanya kan. Melihat orang tua pakai motor, pakai kendaraan itu kan enak dilihatnya. Anak-anak itu suka dia. Maka terkadang dia pengen pula bersama abinya sebentar. Maka berikan hak dia. Ya, kalau seandainya memungkinkan, ya silakan naik. Ayo, keliling sebentar sama ayah. Itu yang harus kita menjadi, tak boleh kita abai. Dan itu dilakukan oleh manusia yang paling mulia, Pak. Oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kalau kita ingin meniru dia di dalam pendidikan anak, lakukan seperti yang dilakukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa qala ni'mal raqibani huma fa abuhuma khairun minhuma. Kemudian di sisi lain ya, fa adkhalna al-Madinah bi thalathata ala daba wa hamala sallam al-Hasan wal Husain ala atiqihi aw katifaihi wa qala ni'mal raqibani huma wa abuhuma khairun minhuma. Nah, kata beliau Nabi kita alaihi salatu wassalam bahwa ketika Hasan dan Husain dinaikkan di atas kedua pundaknya dan Nabi mengatakan sebaik-baik penunggang itu adalah mereka berdua ini, tetapi bapak mereka lebih baik dari mereka. Ini sekali lagi penanaman apa? Kekaguman. Ini tugas kakek kepada cucunya untuk menanamkan ya kekaguman anaknya, cucunya kepada ayahnya. Jelas ya? Jangan menjatuhkan muruah ayahnya di depan anak. Ini kakek-kakek harus belajar. Lihat Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika Umar menceritakan, Ra'aitul Hasan wal Husain ala atikin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Hasan dan Husain di atas pundak Nabi. Di atas. Ya, ibaratnya Nabi itu sebagai kendaraan. Ini kudu-kudu pesawat kan, Pak. Artinya anak-anak itu kedua cucunya sedang berada di atas punggung Nabi SAW. Faqultu ni'mal faras ya tahtakuma. Kata Nabi, sebaik-baik kendaraan yang kalian tunggangi, yaitu dia maksudnya. Faqala Nabi wa ni'mal farisan antuma, dan kalian adalah sebaik-baik penunggang. Nah, di dalam riwayat yang lain itu Nabi mengatakan wa abuhuma khairun minhuma, bahwa bapak mereka berdua ini Ali bin Abi Thalib lebih baik daripada mereka ini. Nah, ini kan di situ terdapat pelajaran tentang menanamkan keteladanan, kekaguman kepada anak terhadap ayahnya, bukan menjatuhkan muruah ayahnya. Nah, seperti tadi ya, bangga kepada cucunya misalnya sholat, bangga dengan cucunya ketika rajin mengaji, bangga dengan cucunya misalnya baik adab dan bagus gitu akhlaknya. Nah, ketika kita melihat busra-busra itu, kelebihan-kelebihan yang ada pada anak kita itu, jangan disebutkan kekurangan ayahnya. Dengan orang terkadang sebutkan, Masya Allah, atuk senang sekali kamu ini rajin ngaji nak. Nah, bapak kamu dulu di usia kamu tidak ada ngaji, tidak perlu juga disebut itu. Kenapa kita harus ya menjatuhkan muruah ayahnya gitu? Ya. Kalau bertanya bagaimana ayah dulu kayak, jarang pula ya anak-anak sekarang. Ya, saya subhanallah di rumah menceritakan apa yang dulu saya lakukan misalnya bersama ayah waktu kecil. Saya ceritakan, anak-anak senang sekali. Anak-anak senang ketika kita menceritakan keadaan dulu bagaimana kita di waktu kecil. Ya, maka ceritakan. Nah, ceritakan kebaikan ayah kita kepada kita. Ya, biar apa? Biar juga merasa bahwa ternyata begitulah dulu kakeknya kepada ayahnya. Nah, giliran sang kakek jangan menjatuhkan ayah di depan cucunya. Ya, terkadang ini terjadi. Ya, ini terjadi.
kan kakek dan nenek itu kan tempat berlindung yang paling aman bagi cucu. Ya kadang ya, tempat berlindung bagi paling aman. Kata uminya nggak boleh kamu makan es krim, nangis dia, lari kemana? Ke neneknya. Kenapa nangis? Nak beli es krim tak boleh sama mak, kata. Yuk sama nenek pergi, kata. Jangan nah. Ya. Kabur semua aturan rumah itu kan. Nah oleh karenanya inilah yang harus kita bersama-sama. Di dalam belajar ini tidak cukup kita yang tahu, tapi pasangan kita juga ya harus tahu begitu. Wa anil Bara' bin Azib, kana Rasulullah SAW ya yusalli faja'a al-Hasan wal Husain aw ahaduhuma faraqiba ala dhahri fakana idza sajada rafa'a ra'sahu qala bi yadihi famsakahu aw amsakahuma wa qala ni'mal matiyatukuma. Ini dalam salat ada cucunya datang Hasan dan Husain. Lalu kemudian ya ketika Nabi sujud, maka kemudian kedua cucunya menaiki punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan ya setelah salat bahwa sebaik-baik kendaraan adalah kendaraan kalian. Nah, ini maksudnya Nabi mengikuti apa yang diinginkan oleh kedua cucunya. Di sini banyak sekali pelajaran ya. Pertama, ya, kedekatan terbangun, keakraban itu mesti dibangun. Baik itu ayah kepada anaknya atau sang kakek nenek kepada cucu-cucunya. Yang kedua, bahwa bolehnya seseorang menaiki punggung bapaknya atau pundak ayahnya. Kadang kan di sebagian masyarakat dianggap itu tidak pantas gitu. Beko besar kalau lo kadang kurang ajar anak itu, kan diinjak-injak punggung. Enggak. Nabi yang mulia saja dia melakukan hal seperti itu. Hasan dan Husain tidak menjadi anak kurang ajar. Ya. Kan terkadang keyakinan orang di masyarakat kita, tidak boleh itu anak kamu nggak boleh digendong begitu. Ya, tidak boleh dia begitu sama kamu. Nanti dia tidak sopan dan seterusnya. Padahal membangun kedekatan itu adalah salah satu metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah perlunya bermain dengan anak. Perlunya kita bermain dengan anak. Ada masa-masa anak itu pengen dengan kita dia bermain, kita layani. Ya, kita layani. Ya, minta olahraga dia bersama, ayo olahraga, yuk sama-sama. Misalnya begitu. Terkadang dia ngajak kita main, lempar-lempar bola, ayah pegang ya, pegang. Ayah sambut dia, disambut. Nah, kita lempar lagi, dia sambut, dia lempar kita. Ya, begitu. Itu tidak lama itu, Pak, biasanya. Tapi ketika anak itu main bersama kita, ada kenangan indahnya bersama ayahnya. Ya, bukan yang didengar dari ayah hanya perintahnya saja atau larangannya saja, tapi ada keceriaan yang terbangun. Perlunya ya suasana yang lembut, ceria, aman. Perhatikan, Mbak. Ada anak-anak yang tidak merasa mendapatkan keamanan dari ayahnya. Kenapa? Karena tidak terbangun kedekatan kepada ayahnya. Saya mendapatkan kasus ini banyak. Ya, banyak mendapatkan kasus ini tidak merasa aman dengan ayah, justru terkadang merasa aman dengan bundanya. Ayah menjadi asing di hatinya. Tidak akrab dan tidak merasa, ya cobalah ketika anak itu mau dan nyaman dengan kita, itu tanda kalau dia ya sangat merasakan bahwa kita melindunginya. Kita melindunginya. Maka oleh itu rahimahullah, kita mesti berusaha untuk menjadi orang yang memberikan kesempatan bermain, ya kemudian mengakrabkan diri bersama anak-anaknya. Kemudian perlu menjaga ucapan baik itu untuk orang tuanya. Ucapan-ucapan kita jangan sampai menjatuhkan muruah kedua orang tuanya. Dan perlunya kita untuk menanamkan kekaguman. Anak kalau sudah kagum, Pak, Masya Allah. Anak kalau sudah kagum kepada orang tuanya, kepada ayah atau bundanya, dia akan ikut apa kata ayah dan bundanya. Terkadang kita rasakan betapa indahnya di saat kita suruh dia dan dia ikut dengan apa yang kita lakukan. Itu kekaguman itu penting. Kekaguman itu sangat penting untuk kita dapatkan, ya. Maka contohkanlah kalau ingin misalnya beli parfum, pasti dia pengen beli parfum yang dibeli oleh ayahnya. Atau misalnya beli baju,
beli baju yang juga apa yang dibeli ayahnya, mirip lah. Ya, walaupun ya tidak sama begitu, tapi dia bertanya, ayah beli itu di mana? Saya pengen beli baju kayak baju ayah dan seterusnya. Itu kekaguman itu. Ya, itu kekaguman. Nah, baik. Ghafirahumullah. Yang berikutnya, di antara sentuhan Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah mencari anak-anak bila mana tidak terlihat. Ini sikap peduli. Apa bahasa kitanya nih? Bahwa ayah itu harus peka dia. Mana si fulan tadi? Mana si anak kita tadi? Begitu. Maka Nabi SAW mencari kalau anak itu telah hilang atau tidak kelihatan. Nah, ini dijelaskan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam bagaimana ya Abu Hurairah menceritakan kharaja Rasulullah SAW ila suq Bani Qainuqa muttaki'an, ya Nabi pergi ke pasar Bani Qainuqa dan bersandar ala yadayya fatafa fiha thumma raja'a fahtaba jalasa ala maq'adatihi wa huwa yushabbiku dhira'ihi hawla rukbatayhi fil masjid. Naam, di situ aina luka, ya ud'u li luka. Luka ini adalah panggilan kesayangan ya untuk Hasan alaihissalam, ya untuk Hasan. Nah, artinya Nabi mana cucu saya gitu ya, mana ada kepedulian untuk mencari cucunya lagi di mana keberadaannya. Ya, makanya juga harus muncul. Tapi mungkin ya kalau yang sudah menjadi kakek, perasaan ke cucu itu bahkan kata orang sayang ke cucu perasaan sayang ke cucu melebihi sayang ke anak, kata orang begitu ya. Saya belum punya cucu, saya belum tahu rasanya gitu. Yang punya cucu mungkin sudah tahu bagaimana sayang sama cucu. Nah, Nabi SAW mencari. Ketika dia tidak nampak lagi Husa Hasan, dicarinya. Maka fa'adkhala fammahu fi fammi. Nabi SAW ya mendekatkan mulutnya ke mulut cucunya. Dan subhanallah menciumnya. Dan kemudian Nabi kita SAW mengatakan, ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah dia dan cintailah orang yang mencintai dia. Ya Allah. Sampai 3 kali Nabi mengatakan, ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah dia dan cintailah orang yang mencintainya Hasan. Nabi mengatakan itu sampai 3 kali. Ya, maka subhanallah, ini adalah pelajaran mahal untuk kita bersama ya, bahwa bagaimana terbentuknya kasih sayang, perhatian kepada sang anak. Nah, terkadang tidak terlihat hal-hal yang seperti ini dalam kehidupan. Dianggap anak itu ya sudah biar dia main, apalagi anak ini, apalagi kondisi anak yang setiap hari dititip di penitipan, waliyadzubillah, karena ayah dan bundanya kerja dari pagi sampai sore. Ya udahlah, sore sama-sama, pokoknya pagi sama-sama keluar dari rumah, sore sama-sama pulang ke rumah. Jadi waktu yang ada hanya antara maghrib dan isya. Kalaupun habis isya itu pun terkadang singkat, mungkin mau istirahat, subuh sudah. Nah, makanya kalau orang-orang yang seperti ini, saya ingatkan bapak-bapak yang punya pekerjaan seperti ini, saya ingatkan Sabtu Ahad jangan lagi pergi-pergi. Adalah waktu yang sangat ya berkesan untuk keluarganya. Ya, waktu yang berkualitas untuk keluarganya. Duduk bersama mereka, bercengkrama, ngobrol, cerita. Masalah terbesar kita tidak bisa ngobrol karena asik pegang handphone, itu masalahnya. Nggak ada ngobrol lagi, semua nunduk, ya semua menjadi generasi nunduk gitu kan, nunduk kepada handphonenya. Naudzubillah. Istrinya diam, suaminya diam, ya, anak ikut diam gitu kan, semuanya hening rumah itu. Ya, bukan karena tidur. Ya, masing-masing sibuk dengan handphonenya. Ya Allah, ya semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang selamat dari fitnah ini semuanya. Jadi khafila rahimullah, peduli dia. Mana si fulan, mana cucunya. Luka itu untuk panggilan ya seorang anak yang belum memiliki ilmu yang banyak itu ya. Belum memiliki ilmu yang banyak. Nah, oleh karena khafila, inilah sentuhan-sentuhan yang mesti ada pada anak-anak kita. Baik. Coba.
Barakallahu fikum. Terima kasih atas waktunya. Jazakumullah khairan. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya, ya. Dan bagaimana Nabi kita SAW memberikan sentuhan-sentuhan yang indah, yang penuh dengan keteladanan, yang penuh dengan ya pelajaran yang sangat luar biasa untuk generasi umat ini. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara